Demikian evolusi Darwin dalam bidang biologi, terutama dalam kesimpulan tentang penciptaan khusus secara paleontologis terbukti sah minimal sebagai teori. Sampai saat ini pemikir-pemikir Kristen berdasarkan Alkitab belum mampu menerangkan, membantah teori tersebut secara tuntas. Dan keadaan seperti ini, benarkah sikap dan penyimpulan sebagai berikut? Terdapat tingkatan-tingkatan tertentu dalam berbagai aliran ilmu. Ajaran Kristen adalah seperti satu tingkat ilmu tertinggi. Ketiga, segala ilmu di bawah tingkat tertinggi haruslah tunduk kepada kebenaran tertinggi. Karena segala ilmu tersebut berada dan tingkat belum selesai, masih secara dinamis bergerak. Keempat, bila ada yang tidak jelas dalam ilmu itu bukan tersebut, maka penjelasan ilmu tertinggi belum bisa diberikan hanya karena manusia itu belum mampu mengerti tuntas ilmu tertinggi tersebut. Maka tugas pokok adalah pendalaman ilmu tertinggi tersebut. Nah, saudara-saudara, ini ada beberapa tahap. Saya kira saudara ini mempunyai logika yang sangat kuat dan sudah pernah terlatih dengan baik. Tapi saya berkata kepada saudara, saya sendiri mempunyai kerangka berdasarkan Alkitab bahwa pengertian tentang alam memang ilmu tertinggi. Saya harus mengakui. Sebab Allah menciptakan manusia dan menciptakan alam bagi manusia. Sehingga alam di bawah manusia, manusia di bawah Allah. Sehingga pengertian tentang alam itu paling rendah. Pengertian tentang manusia itu kedua. Dan pengertian tentang Allah itu paling tinggi. Tetapi siapa yang mengerti siapa? Dari Allah mengerti Allah atau dari manusia mengerti Allah? Kalau dari manusia mengerti Allah berarti yang rendah mengerti tinggi. Ini merupakan sesuatu arus terbalik yang tidak mungkin. Sehingga wahyu mutlakkan menjadi satu keharusan. Nah, saudara-saudara, mengenai evolusi kemarin saya sudah mengatakan, itu merupakan satu hipotesa yang dipergunakan ke dalam penyelidikan di dalam biologi. Sehingga secara dasar itu merupakan sesuatu ilmu yang bukan mutlak ilmu. Dan mengenai ilmu evolusi dan sebagainya, ada buku-buku yang penting kalau saudara mungkin menemukan seperti Genesis and Evolution, Darwin Before and After, dan satu buku lagi yang namanya After Its Kind dari Dr. Nelson, dan satu lagi Evolution Debate, dan satu lagi adalah Genesis Flood, buku yang tebal. Banyak hal lagi, ada buku-buku Man From Where Is Man, dari manakah manusia, dan mengenai itu Creation Research Society dan sebagainya. Saya tidak tahu saudara sudah membaca berapa banyak tentang hal ini, dan saudara mengatakan ada hal yang tidak bisa dibuktikan di dalam Alkitab. Sebenarnya Alkitab adalah buku yang menyangkut bidang rohani, bukan buku daripada evolusi. Sebagaimana evolusi tidak berhak membuktikan tidak ada Allah, maka orang Kristen juga tidak bisa sembarang menolak semua yang pernah dipaparkan oleh evolusi secara ilmiah. Tetapi kalau yang dikatakan adalah melompat dari ilmiah sehingga bukan ilmiah, orang Kristen mempunyai hak mengatakan yang bukan ilmiah. Jangan memalsukan nama ilmiah untuk diterima oleh orang. Nah, saudara-saudara, jikalau ilmu di dalam dunia dengan kitab suci terbentur, itu hanya ada beberapa kemungkinan. Pertama, tafsiran kitab suci salah dan ilmu itu benar sehingga terbentur. Kedua, ilmu itu masih belum mencapai kesempurnaan sehingga berlawanan dengan Alkitab. Nah, ketiga, kalau tafsiran Alkitab yang salah sama ilmu yang kurang benar, itu mungkin cocok sehingga Alkitab yang sejati dan ilmu yang sejati pasti juga mungkin cocok. Di sini kita melihat dengan dalil dari aljabar, maka plus dan plus itu bisa plus. Plus dan minus itu pasti minus. Minus dan plus itu pasti minus. Dan minus bisa menjadi plus. Mengerti? Nah, saudara-saudara, demikian juga kita menanggapi akan segala kemungkinan terbenturnya ilmu dengan Alkitab.